Hello guys, welcome back to my digital journal. Review here, welcome. So, di video kali ini aku bakal bahas khusus nih tentang SNBP, yaitu bagaimana sih cara atau strategi kita menaikkan nilai rapor sehingga kita bisa keterima di SNBP. Nah, tips ini disusun berdasarkan pengalaman aku nih teman-teman waktu aku lolos SNMPTN atau SNBP ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penasaran tipsnya apa aja? Tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. First of all, apa sih itu SNBP dan apa sih yang dinilai dalam SNBP? Jadi, SNBP itu singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Adapun yang dinilai itu ada 3 hal nih teman-teman. Yang pertama ada nilai raport teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 kalau teman-teman dari SMA ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dari SMK yang dinilai itu ada nilai raport dari semester 1 sampai semester 7. Terus yang kedua yang dinilai dalam SNBP juga prestasi akademik atau prestasi non-akademik nih teman-teman. Dan yang ketiga adalah portofolio jika teman-teman ingin menuju ke jurusan yang berkaitan dengan seni maupun dengan olahraga. Nah, karena kita udah tahu nih apa sih yang dinilai dalam SNBP, gimana sih caranya kita menyusun strategi supaya semasa SMA kita tuh bisa mendapatkan nilai raport yang bagus dan juga prestasi yang bagus sehingga kita bisa keterima SNBP. Oke, kita mulai dari yang pertama, bagaimana sih strategi aku setiap semesternya supaya aku bisa maksimalkan nilai raport maupun sertifikat akademik ataupun non-akademik. Jadi aku membagikan nih teman-teman strateginya menjadi 2, yaitu masa semester 1 sampai semester 3, lalu masa semester 4 sampai semester 5. Nah, di semester 1 sampai 3 nih bagus sekali teman-teman untuk aktif di luar kelas nih, supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat akademik atau misalnya non-akademik, ikut organisasi dan sebagainya. Sedangkan kalau di semester 4 sampai 5 adalah waktu teman-teman untuk aktif atau fokus di dalam kelas sehingga teman-teman memprioritaskan bagaimana sih menaikkan nilai rapor. Nah, ketika semester 1 sampai semester 3, aku sarankan ketika semester 1 adalah masa teman-teman trial and error. Jadi teman-teman masih beradaptasi, baik itu cara belajar maupun teman-teman masih mencari mana yang sesuai lomba atau organisasi yang teman-teman ingin fokuskan nanti. Nah, baru di semester 2 sampai semester 3, teman-teman harus mulai memilih lomba atau organisasi apa yang teman-teman ingin fokuskan. Karena teman-teman di SNBP itu, sertifikat akademik atau non-akademik yang relevan dengan jurusan yang teman-teman tuju di SNBP, itu menjadi nilai plus sekali nih teman-teman. Nah, kayak pengalaman aku, waktu pas aku lolos SNBP ke Fakultas Hukum di UI itu, aku melampirkan sertifikat Olimpiade KSN Ekonomi tingkat kota dan provinsi. Nah, karena ekonomi itu masih ada kaitan dengan hukum, ini menjadi nilai plus aku kenapa aku bisa lolos di SNBP Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada semester 4 sampai 5 nih teman-teman harus udah mulai fokus di dalam kelas saja karena kita harus fokus menaikkan nilai raport kita. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman aku, nilai mata pelajaran aku keseluruhan maupun mata pelajaran pendukung aku semuanya naik atau enggak stabil, jangan sampai ada yang turun gitu. Oke, kita langsung ke bagaimana caranya belajar efektif supaya nilai raport kita bisa meningkat tiap semesternya. Aku mulai dari tip yang pertama adalah harus aktif di dalam kelas. Kenapa? Ini mungkin merupakan hal yang sering kita lewati atau hal yang dasar, tapi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita aktif di kelas, kita tuh akan memaksimalkan waktu belajar kita di dalam kelas. Mengingat karena kita tuh gak punya banyak waktu ya ketika kita masa SMA. Kita berangkat misalnya jam 7, pulang jam 3 sore, belum lagi ada tugas ketika pulang sekolah. Makanya penting sekali untuk memaksimalkan waktu belajar di dalam kelas ini dengan cara aktif. Selain itu, ada pun yang manfaat aku rasain nih teman-teman ketika aktif di kelas, aku bisa mendapatkan nilai plus dan ini yang jarang kita ketahui. Tetapi kalau misalnya kita aktif, kita dapat bisa nilai plus dan ini akan membantu atau menunjang nilai raport kita. Lalu yang ketiga juga ketika aktif di kelas kita tuh menjadi tidak mengantuk karena otak kita selalu terjaga menjawab pertanyaan atau misalnya kita menanyakan suatu hal yang kita nggak pahami. Dan kalaupun kita menjawab suatu hal jangan takut salah ya teman-teman, anggap kesalahan itu menjadi proses kita belajar dan kita mendapat koreksi dari guru pada saat itu juga. Oke, kita lanjut ke tip yang kedua adalah the Feynman Technique. Ini merupakan tips yang menurut aku sangat merubah cara belajar aku jadi sangat efektif. Apa sih the Feynman Technique itu? Jadi the Feynman Technique itu adalah cara belajar dengan mengajari orang lain. Jadi nih teman-teman, misalnya teman-teman udah mau ujian besok. Terus teman-teman udah belajar nih mata pelajaran tersebut. Nah, ketika teman-teman belajar tuh, ajarkan apa yang teman-teman telah ajari ke teman kamu. Kenapa sih harus mengajari? Ini ada beberapa hal dan ini udah ada penelitiannya juga.
Jadi kalau misalnya kita bisa mengajari orang lain dengan bahasa yang sederhana dan dipahami oleh lawan bicara kita, artinya itu kita sudah paham dengan mata pelajaran tersebut. Coba bayangin deh teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum paham pasti rasanya kayak susah nggak sih ngejelasinnya. Nah itu artinya belum paham, tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa menjelaskan secara sederhana ke orang lain, artinya teman-teman sudah paham dengan hal tersebut. Jadi development teknik ini penting sekali ya untuk strategi belajar yang efektif. Tip yang ketiga adalah kuatkan fondasi dari setiap bab atau materi yang teman-teman sedang pelajari. Nah ini penting sekali ya teman-teman, jangan pernah skip materi-materi dasar atau definisi dari setiap babnya. Misal nih teman-teman sedang mempelajari sel di mata pelajaran biologi. Nah sebelum teman-teman tuh langkah lebih jauh ya ke jenis-jenis sel, macam-macam sel, terus perbedaan-perbedaan sel, teman-teman harus tahu dulu nih apa sih itu sel dan mengapa bisa ada sel. Nah itu salah satu contoh ya dari materi biologi. Jadi yang aku mau sharing ke teman-teman, kita tuh kadang suka melewati pengertian atau definisi dan ini membuat kita tidak paham ketika sudah materinya berkembang lebih lanjut. Jadi penting sekali setiap materi dari setiap bab teman-teman harus tahu nih definisinya apa yang teman-teman sedang pelajari. Oke, kita ke tip yang keempat adalah latihan soal. Nah ini latihan soal ini penting teman-teman, apalagi kalau misalnya kita udah mempelajari materi dan latihan soal ini harus dilakukan secara berkala. Nah latihan soal ini kadang kita suka bingung ya mau latihan soal dari mana gitu ya yang bagus. Aku sarankan kalau latihan soal itu pakai Quizizz. Aku telah memakai ini sejak SMA dan menurut aku ini sangat bagus karena di Quizizz ini latihan soal itu sudah lengkap. Tinggal teman-teman search aja bab yang teman-teman mau pelajari apa. Misalnya kayak aku mau belajar sel tentang biologi kelas 11, nanti langsung muncul puluhan soal bahkan ratusan soal berkaitan dengan sel biologi kelas 11. Seringkali ketika aku latihan soal dari Quizizz tuh muncul pada ujian di sekolah aku. Karena tipe-tipe soal Quizizz ini tuh di-share sama guru-guru yang memberikan latihan soal juga ke siswa-siswanya tapi menggunakan platform Quizizz. Jadi ini bagus sekali nih teman-teman, salah satu platform atau aplikasi untuk latihan soal. Nah kalau misalnya teman-teman mau tahu nih bank soal apa lagi, teman-teman bisa tonton video aku yang ini, website gratis untuk belajar, karena di situ banyak sekali sumber latihan soal yang bisa menambah sumber latihan soal teman-teman. Oke, kita ke tip yang kelima, last but not least, ini yang justru sangat penting, apalagi saat mendekati ujian atau untuk time management juga ketika teman-teman belajar setiap harinya, yaitu membuat skala prioritas dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, dalam tabel ini, teman-teman membaginya ada kolom plus dan kolom minus, di mana masing-masing kolom ini memiliki makna sendiri-sendiri. Seperti plus adalah untuk materi yang banyak dan materi itu sulit. Lalu untuk yang plus minus adalah untuk materi yang belum paham tapi materi sedikit. Lalu ada kolom yang ketiga yaitu materi yang sudah paham tapi materi ada banyak. Lalu kolom yang terakhir, nih yang keempat, yang minus-minus yaitu materi yang sudah paham dan materi sedikit. Nah, teman-teman bisa masukkan mata pelajarannya dikelompokkan dalam 4 hal ini. Nanti untuk yang plus itu prioritas utama. Jadi teman-teman belajar itu yang paling banyak dan yang paling sering di reviewnya. Nah ini nanti teman-teman dengan tabel skala prioritas ini, teman-teman bisa membuat jadwal belajar ujian yang lebih efektif. Well, that's all guys, itu adalah gimana sih strateginya menaikkan nilai raport kita dan juga bisa berprestasi sehingga kita bisa keterima dengan SNBP nih. Saran dari aku, walaupun teman-teman ingin menargetkan SNBP, teman-teman juga jangan lupa untuk belajar SNBT karena kita harus mempersiapkan dan merencanakan segala hal yang bisa kemungkinan terjadi. Nah, buat teman-teman yang bingung mau mulai belajar SNBT dari mana, terus rangkumannya dari mana materinya, list materinya apa aja, teman-teman bisa beli study planner SNBT 2025 aku, karena di study planner SNBT 2025 ini tuh lengkap sekali mulai dari list materi, rangkuman, sumber belajar, dan juga jadwal belajar mingguan yang teman-teman bisa ikuti untuk SNBT. Teman-teman untuk belinya bisa klik link in my description ya. Okay, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye!